Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian dengan nomor induk mahasiswa 8589505158. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum yaitu tentang pencernaan makanan dengan judul struktur sistem pencernaan. Adapun tujuan dan dari praktikum ini yaitu untuk mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ini yaitu ada gambar struktur sistem pencernaan dan juga HSD. Struktur sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama yaitu mulut. Pada mulut terdapat beberapa bagian penting, diantaranya ada gigi, yang kedua ada lidah, dan yang ketiga ada kelenjar ludah. Gigi yang berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Kemudian ada lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa makanan dan memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan agar mudah ditelan. Selain itu, ada kelenjar ludah yang membantu untuk menelan makanan dan sebagai pelindung pada rongga mulut. Yang kedua ada kerongkongan. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dan rongga lambung, di mana rongga kerongkongan berfungsi sebagai jalan makanan yang telah dikunyah atau telah halus dari mulut menuju lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut dengan gerak peristaltik. Gerak peristaltik artinya adalah gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Makanan yang berada di dalam kerongkongan kurang lebih sekitar 6 detik dapat masuk ke dalam lambung. Yang ketiga ada lambung. Yang ketiga ada lambung atau verticulus. Merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut, di mana lambung terdiri dari 3 bagian,
yaitu bagian atas yang disebut kardiak, bagian atas disebut dengan kardiak, kemudian pada bagian tengah yang membulat disebut dengan fundus. Dan selanjutnya pada bagian bawah yang disebut dengan pilorus. Yang keempat, terdapat usus halus. Yang keempat, terdapat usus halus. Usus halus tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang, di mana usus halus terdiri dari usus 12 jari atau disebut dengan duodenum. Usus 12 jari atau duodenum. Kemudian usus kosong atau jejunum. Dan yang terakhir ada usus penyerap atau ileum. Terdapat banyak proses kimia yang terjadi pada usus lambung, terdapat pada usus halus, karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Yang kelima yaitu terdapat usus besar. Yang kelima, terdapat usus besar. Makanan yang dicerna di usus halus, misalnya selulosa bersama lendir, akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat Escherichia coli yang dapat membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses yang akan dibuang melalui anus. Yang keenam yaitu adalah rektum dan anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar, di mana rektum juga disebut sebagai jalur yang akan dilalui feses menuju ke tempat pembuangan terakhirnya, yaitu anus. Artinya apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter mengatur pembukaan dan penutupan anus. Sedangkan anus seperti yang diketahui merupakan lubang di mana feses dapat dikeluarkan dari dalam tubuh
untuk dibuang. Jadi kesimpulannya yaitu sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, dan usus halus serta usus besar dan anus. Kemudian sistem pencernaan manusia dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut atau disebut dengan digesti, dan proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut atau dikunyah oleh gigi yang disebut dengan pencernaan mekanik. Lalu proses mengubah molekul makanan secara kompleks menjadi sederhana oleh enzim, asam, dan air yang disebut dengan penyerapan kimiawi, dan penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran yang disebut dengan proses penyingkiran. Demikian hasil kegiatan praktikum IPA di SD pada sistem pencernaan atau pencernaan makanan yang berjudul struktur sistem pencernaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.